karbonil selalu sebagai elektrolit karena bermuatan positif. Menjadi CH3 CH2 CO min N H OH plus N-nya plus karena PIB-nya sudah didonorkan ke C karbonil. Tadi CH. Selanjutnya ini kan bisa mengambil proton ini kan? Jadi O-nya menggunakan rata-rata proton, elektronnya N dengan H kan diberikan pada N karena N positif butuh elektron. Ya. Itu saya cukupkan di sini. CH2 COH CH3 di sini N H punya PIB kan? M H CH. Nah, untuk ini karena ada OH yang bisa digunakan di sini pas gugus sorry ini OH ya. OH gitu ya. Baik, saya kemudian di CH3 CH2 C ini CH3 ini N O H ya kan? Oke. Ya. Oh. Oh, belum ya? Oh, belum. Ini masih ada H. Masih ada H. Ini kan min OH. Min OH min. Ini yang mengambil proton. Ini kan masih plus ya. Maka ini sehingga min H2O CH3 CH2 CNOH CH3 gitu kan? Oke. Di sini saya tunggu pertanyaan. Kalau ada kritis anda bertanya. Ini. Apa? Gugus OH itu kan dia living group yang kurang baik gitu ya. Nah, itu dia bisa keluarnya itu bisa jadi living group yang baiknya bisa keluar dari reaksinya tuh karena PEB dan nitrogen atau gimana? Iya. Bagus. Ya. Teman-teman sudah belajar pada KO1 bahwa OH- itu bukan gugus pergi yang baik. Justru dia adalah nukleofil yang kuat kan, yang baik kan, bukan buruk kan. Gugus pergi yang buruk kan. Ya, teman-teman perlu ingat bahwa sebetulnya mekanisme reaksi yang lebih afdol itu tidak keluar OH- kemudian mengambil H+, tapi serentak. Jadi bisa langsung begini. Saya pakai biru ya. Pakai biru ya. Jadi ini lepas ya. Ini lepas langsung mengambil ini. Sekali kan? Terus langsung minus H2O, nggak pakai ini. Ya, karena itu serentak. Jadi OH- itu lepas karena dan dia tidak akan beredar sebagai OH- karena dia bukan gugus pergi yang baik. Ya, kalau dia lepas balik lagi karena dia nukleofil yang kuat. Tetapi karena ada H+, ya, ada H+ yang bisa dipasangkan dengan OH-. Jadi tanpa ini langsung minus H2.
Itu ya. Ya. Tetapi ini kan dalam supaya dipahami akhirnya step by step. Dipahami dulu keluar, baru mengambil H+. Kalau mau lebih tepat, ya betul. Gugus perginya H2O, H2O kan gugus pergi yang baik. Maka langsung ini dan ini, ya, ini terus ini ke sana. Tuh, gitu ya. Oke. Ya. Jadi OH- di sini dia tidak lepas sebagai OH-, tapi langsung menangkap H+. Jadi lepasnya H2O, bukan H-. Tuh. Ada lagi satu pertanyaan yang saya tunggu. Terkait dengan ini, dosis aminan. Apa tadi? Apa? Ya mungkin kalau ya yang OH-nya yang di N itu kenapa bukan dia yang cabut? Itu yang saya tunggu pertanyaannya. Nggak benar. Mantap. Kawan berapa? 161. Betul itu. Loh, kan Anda timbul. Saya kira tidak cuma Anda saja, tapi teman yang lain mestinya juga, cuma nggak berani ngomong. Ya, kenapa? Ya, kenapa yang jadi nukleofil bukan OH tapi NH2? Padahal sama-sama punya PE. Gitu kan? Jelas ya masalahnya ya. Mengapa? Ini O-nya kan juga punya PB, malah 2 kan? Tapi yang bertindak sebagai nukleofil bukan O-nya, tapi H2, N-nya kan? Nah, itu masalahnya. Kuncinya ada di mana? Elektronegativitas. Betul. Iya. Terus, oke, elektronegativitas. Terus mana yang lebih negatif antara O dan N? Oh. O golongan 6 paling di kanan kan? Lebih negatif daripada N golongan 5. Sehingga ya, oksigen justru berkuat menarik elektron ke arah kirinya kan? Sehingga jadinya nukleofil. kalau oksigen itu lebih kuat, lebih elektron kan berarti lebih kuat menarik elektron ke arah kirinya. Sehingga N-nya jadi elektrofil. Sehingga N-nya jadi kekurangan elektron. Si O-nya kan dia kan cenderung menarik buat dirinya sendiri. Nah, sedangkan si N sehingga ya biar N-nya nggak tertarik mungkin ya Pak. Sekarang N elektronegativitasnya lebih lemah daripada O. Ya, O lebih kuat menarik elektron ke arah dirinya dibanding N. Berarti mana yang lebih bersifat sebagai jadi atom mana yang lebih bersifat sebagai nukleofil kuat? N. Karena dia elektronegativitasnya lebih rendah. Iya. Karena N itu lebih lemah menarik elektron ke arah dirinya, artinya lebih mudah mendonorkan kan. Sedangkan O itu kan lebih pelit, karena gitu kan? Lebih pelit karena lebih kuat menarik elektron ke arah dirinya. Yang berarti lebih sulit untuk mendonorkan kan? Nah, seperti ibarat seorang yang pelit jangan diharap menjadi dermawan. Yes. Kalau bisa dia mengambil daripada memberi. Ya, ibaratnya begitu. O itu lebih cenderung menarik daripada mendorong. N itu karena elektronegativitasnya lemah, maka lebih mudah untuk mendorong. Apa? 051.
Itu ya. Yang lepas itu justru ya OH yang mereka yang paling sambung. Kenapa yang lepas OH bukan? Bukan OH yang Bukan yang ini. ya. Bukan OH yang ini. Sedangkan yang lepas itu yang OH yang terikat di kampus. Oh, kenapa yang lepas OH ini bukan ini? Begini loh. Ini kan reaksi eliminasi. Jadi membentuk ikatan pi, ikatan kedua antara N dengan C kan? Ini kan yang memberikan elektron ke C. Maka yang harus melepaskan gugus pergi kan C, bukan ini. Ini kan? C dalam tangannya 4 mendapat sepasang elektron dari N membentuk ikatan pi, tangan ke 2. Berarti C supaya tangannya 4 harus melepaskan gugus pergi kan? Yaitu O. Kalau ini tidak masalah, aman. Gitu ya. Tuh. Loh, pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan itu juga pertanyaan-pertanyaan yang ada pada diri saya ketika saya belajar di kamu. Ya, karena lebih dulu saya punya pertanyaan, makanya saya bisa menjawab karena saya sudah bertanya lebih dahulu. Gitu ya. Kan make sense kan? No, kalau nggak make sense susah. Gitu ya. Oke. Karena ini sains harus make sense. Ya, kalau belajar sama Pak Ustadz sudah jangan dibantah. Nanti jawabannya kamu mau surga atau neraka? Ya surga dong, ya sudah dimana. Gitu ya. Ini sains ya. Jadi harus make sense. Clear ya? Oke. Kita ke sini sekarang. Ya. Jadi reaksi adisi nukleofilik konjugat. Ya. Oke. Jadi adisi itu ada adisi direct 1, 2, ada konjugat 1, 4. Ada yang sudah paham? Bisa menjelaskan ke temannya? Silakan nomor 031, silakan. Jadi di sini kan ada adisi 1, 2 sama konjugasi 1, 4 sama 3. Nah, yang 1, 2 itu di 9.5, jadi intinya itu nukleofilnya itu menyerang di C karbonil. Nah, kemudian kalau yang di 1, 4 adisi itu dia itu nukleofilnya itu menyerangnya di C beta. Nah, maksud C beta ini apa? Jadi di 1,4 itu ada C alfa sama C beta, yang dimana itu terdapat di penamaan perangkat 2. Nah, penentuannya itu gimana? Kalau misalnya yang alfa itu dia itu posisinya pasti di sebelahnya C, ya benar, C karbonil. Nah, itu kalau di benzena itu bisa kanan atau kiri, tapi di jalurnya ini kan cuma dia satu aja, jadi ambil yang kanan. Kemudian C beta itu selalu di ujung atau di sebelahnya C alfa. Intinya yang nentuin C alfanya dulu dari sebelahnya C karbonil. Nah, kemudian C beta ini nanti yang akan diserang oleh nukleofil. Nah, kenapa kok bisa diserang? Kenapa kok bisa menjadi elektrofil? Karena atom O itu bisa kan elektrofil daripada C. Nah, itu akan menarik elektron C beta atau rangkap itu ke O. Makanya elektron C itu lebih elektron pur dibanding C rangkap lainnya. Nah, terus kenapa kok unsaturated? Karena bisa dijelaskan kayak dia itu rangkap. Nah, selanjutnya kan ini alkena.
Jadi kalau di alkena itu jelaskan kalau alkena itu kata-katanya bisa beresonansi atau bisa berpindah-pindah. Kemudian ada juga yang enolat, pembentukan enolat. Jadi di enolat ini kata rangkapnya kan bisa terresonansi. Nah, kata rangkap karbonil ini dia itu ikatan P-nya itu diambil oleh O karena O itu elektronegatif. Nah, akhirnya C yang dari harusnya alfa beta ini dia itu beresonansi pindah di sebelah kirinya C dan akan tertarik lagi oleh O, ikatan O sama atau ikatan karbonil. Nah, O itu kan ada minus atau mendapat PeB lagi dari atau mendapat elektron lagi dari C karbonil, kemudian elektron itu atau PeB itu bisa berpindah di C alfa. Nah, itu kenapa kok disebut enolat, karena dia itu mempunyai muatan negatif yang dapat terdelokasi atau resonansi antara karbon alfa dan oksigen. Nah, kemudian nukleofilnya itu menyerang dan dia akan direaksikan dengan H3O sehingga C alfa itu akan terprotonasi oleh hidrogen dari H3O sehingga ikatan minnya dipakai ikatan bersama. Ini ya. Prinsipnya begini. Yang 1-2 direct addition itu yang sudah kita pelajari kemarin ya pada topik sebelumnya ya, masukin baru. Jadi langsung adisi. Kalau C karbonil diberi nomor 1, tetangganya O kan nomor 2, langsung ya adisi. Jadi C-nya mengikat nukleofil, O-nya mengikat H. Ya. Jadi adisi kan penambahan. Jadi kedua atom yang bertetangga CO karbonil masing-masing ya mengalami adisi. C-nya mengikat nukleofil, O-nya mengikat H. 1, 2 langsung bertetangga. Ya. Di sini ini adalah aldehyde atau keton tidak jenuh. Tidak jenuh kan artinya masih bisa mengalami reaksi adisi dijenuhkan. Mengapa? Karena ini ada ikatan rangkap. Ikatan rangkap itu bisa adisi, bisa dibuat menjadi ikatan tunggal. Ikatan tunggal itu disebut jenuh kan tak bisa ditambah lagi ya. Sehingga nanti hasilnya adalah aldehyde keton yang jenuh saturated. Ya karena sudah ikatan tunggal. Oke ya. Kalau karbon betanya diberi nomor 1, tentu nomor 2 yang alfa kan. Nomor 3 C karbonil, nomor 4 O. Jadi yang 1,4 ini yang mengalami adisi kan karbon nomor 1 mengikat nukleofil dan mestinya karbon nomor 4 menjadi O. Ya kan jadinya ini kan. Ini kan 1,4. 1, 2, 3, 4. Ini mengikat nukleofil, ketambah nukleofil, ikatan rangkapnya iman. Kemudian O-nya kalau ditambah dengan H plus kan jadi O. Kan 1, 2, 3, 4. Ya, hanya bentuk enolat ini tidak bisa diisolasi, tidak stabil. Yang bisa diisolasi yang itu. Ya, balik lagi pada pemahaman bahwa selama ada gugus pergi, CO ikatan tunggal bisa balik jadi CO ikatan rangkap asal ada gugus pergi. Oke, saya beri contoh di sini. Saya hapus ya. CO ini bukan H kan, CH 2 1, 2, 3, 4 ya, ini direaksikan dengan apa tadi? Nukleofil. Apa? Air ya, atau metanol? Metanol.
sini kan? Kenapa ke sini? Ya, ini kan karbon alfa, karbon beta. Kalau elektronnya dilepas, elektron P-nya ke sana, ini kan jadi positif. Berarti kan butuh elektron. Maka karbon alfa jadi Positif. Mohon diingat ada istilah karbon alfa. Karbon alfa adalah karbon yang terikat dengan karbo. Sebelahnya alfa tentu beta. Sebelahnya beta ada gamma, delta dan sebagainya. Jadi itu alfa itu adalah karbon yang terikat langsung pada karbo. Maka bagaimana karbon alfa ini memberikan elektron ke C sini? Karena dia punya ikatan rangkap dengan beta kan, maka ini diberikan ke sana. Sehingga kan jadi positif nanti ini. Ini nanti dulu. Ini kan ke sana. Ini bolak balik ini ya. Jadi CH3 CO min ini membentuk ikatan rangkap. Ini CH2 plus kan ya, karena elektronnya diambil oleh yang alfa untuk membentuk ikatan rangkap dengan C karbo. Sehingga kalau ada nukleofil, misal CH3 OH, ya pasti akan ke sini kan? Nggak akan ke sana kan? Ini negatif, ini Negatif. ini juga Negatif. PB kan, donor elektron kan, maka yang terjadi adalah CH3 CO min ini ikatan rangka, ini jadi CH2. Ini ada, ini mestinya ada ini ya, ada H. CH2OH. Ini jadi CH2OH. OH plus CH3 plus ini masih plus, ini min kan? Ya. Jadi kalau karbonil itu mengalami adisi, ya karena rangkap tunggal kan bisa balik lagi, asal ada bonus kan? Ini kan bisa balik ke sini. Bonus perginya apa? Ikatan P ini berikan ke sini kan? Ya benar kan? Terus? Enggak. Sebentar. Oh ya. Satu, dua. Ada yang ini. Kalau di sini si lengkap dah gitu jadi PEB. Di PEB-nya Boce. Coba kira-kira di mana nih? Dari mana protonnya? Enggak ada. Kalau tidak ada proton, jadi begini kan? Ya, ini kan jadi begini. Ini kan balik ke sini. Terus? Tapi nggak bisa NOIT itu nggak? Lupa ya kalimat sebelumnya. Oh, enggak.
Tapi kalau ngikutinnya Enlod itu dia baiknya ke malah jadi PEB-nya, angkapnya malah jadi PEB-nya sih itu kan, si karbon alfanya. Ini diberikan Kalau Enolite kan ini jadi PEB karbon alfanya kan harusnya. ya, Ya jadi adalah Enolite. CH3 CO CH2 CH ini min kan, jadi CH CH3 oke. Oh ini masih ada H kan, nah ini kan bisa mengambil ini diberikan ke si sehingga jadi CH3 CO CH2 CH2 O CH3 ya, ini apa oke ya, jenuh kan karena yang ikatan rangkap di sini sudah ada lah. Oke,